Masih mute nih. Oh, emang nge-mute ya? Kicking the door, waving the cocoa. popcorn이나 챙겨 껴들 생각 말고. I talk the talk, runways I walk walk. 눈 감고 pop pop 안 봐도 쳐. Buy one and two buy two. 내 손끝 툭 하나에 다 무너지는 중. 가짜 쇼 지금 화려했지. Makes no sense, you couldn't get a dollar out of me. 자 오늘 밤이야. 난 톡을 품고 네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do. 천천히 널 잠재울 fire. 잔인할 만큼 아름다워. I bring the pain like this that pink venom, this that pink venom, this that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight till you don't like. Whoa, whoa, whoa. Straight till you don't like. Taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight till you don't like. Whoa, whoa, whoa. Straight till you don't like. Black pen and ink, got bodies like Rambo. Rest in peace, please light up a candle. This the life of a vandal, messed up, and I'm still in saline. Decided crime, so it wouldn't be me. Diamond shining, driving silence, I don't mind it. I'm riding, flying private side by side with a pilot. Up in the sky and I'm wild and silent on him, and there's no chance. Cause we got bodies on bodies like just a slow dance. 자 오늘 밤이야. 난 톡을 품고 네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do. 천천히 널 잠재울 fire. 잔인할 만큼 아름다워. I bring the pain like this that pink venom, this that pink venom, this that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight till you don't like. Whoa, whoa, whoa. Straight till you don't like. Taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight till you don't like. Whoa, whoa, whoa. Straight
like just a slow dance. 자 오늘 밤이야 난 속을 품은 꽃네 혼을 뺏어 now Look what you made us do 천천히 널 잠재울 fire 잔인할 만큼 아름다워 I bring the pain like This that pink venom This that pink venom This that pink venom Get 'em, get 'em, get 'em Straight to your don't like Whoa, whoa, whoa Straight to your don't like Taste that pink venom Taste that pink venom Taste that pink venom Get 'em, get 'em, get 'em Straight to your don't like Whoa, whoa, whoa Straight to your don't like 원한다면 provoke us 감당 못해 and you know this 이미 퍼져버린 shot that potion 네 눈앞은 big big ocean Come and give me all the smoke don't leave me more like I'm so rock and roll Come and give me all the smoke that turns up I just stop drop I bring the pain like ra-ta-ta-ta 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 Straight to your don't like ra-ta-ta-ta 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 I bring the pain like Iya, baiklah. Mungkin udah pada bosen juga nih sama aku. Oke, nih yang udah ada di layar kalian, dilihat di sebelah kanan, ya. Ini kebalik kanan. Kanan di sini udah ada nih. Mana sih? Aduh. Wait. Udah ada nih. Ya. Come a little closer cause you look thirsty I'ma make it better, sip it like a Slurpee Snow crown chili, get it free like Billy In the jeans like Billy, you be popping like a Willy Even in the sun you know I keep it icy You could take a lick but it's too cold to bite me Bird, frozen, you the one being chosen Play the part like Moses, keep it fresh like roses Looks so good, yeah, looks so sweet Looking good enough to eat Coldest with the kiss, so he call me ice cream Catch me in the fridge, right where the ice be Looks so good, yeah, looks so sweet Baby, you deserve a treat Diamonds on my wrist, so he call me ice cream You could double dip, cause I know you like me Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin' Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin' I know that my heart can be so cold But I'm sweet, but you can put me in a cone You're the only touch, yeah, to get me melting He's my favorite, always gotta pick him You're the cherry picture, stay on top of me So I can't see nobody else but me, no Get it, flip it, skip it, do it like that, oh yeah, yeah Like it, love it, like it, do it like la la la, oh yeah Looks so good, yeah, looks so sweet Looking good enough to eat Coldest with the kiss, so he call me ice cream Catch me in the fridge, right where the ice be Looks so good, yeah, looks so sweet Baby, you deserve a treat Diamonds on my wrist, so he call me ice cream You could double dip, cause I know you like me Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin' Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin' Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin' Ice cream, chillin', chillin', ice cream Chillin' like a villain, yeah, rah, rah, rah 미친 듯한 속도 in my life, alright 너무 빨라, 너는 bigger, wanna grab it 그냥 치는 millies, 매일 버릇 한여름 손목에 얼음 Keep it moving like my Lisa Think you fly, but where you be some Mona Lisa Kinda Lisa needs an ice cream and a treat Keep it moving like my Lisa Think you fly, but where you be some Mona Lisa Kinda Lisa needs an ice cream and a treat Ice cream, ice cream, ice cream, killer. Ice cream, ice cream, ice cream. Course 911. Itu 911 bukannya nomor telepon polisi ya, tapi karena memang kita ulang tahun kita di 9 November, jadi 9/11 gitu. Juga jangan lupa follow Mother University-nya @MU_Mother University. Oke, nah buat kalian yang belum tahu, Mother University udah buka angkatan ke-6
dan kalian bisa segera daftar. Insya Allah nanti angkatan ke-6-nya akan mulai di bulan Mei. Dan ada beberapa hal yang spesial dan yang paling baru di Mada University. Satu, sekarang kelasnya nggak lagi di WhatsApp, tapi ada di Facebook Group. Yang kedua, sekarang ada materi-materi yang baru. Sekarang juga ada materi-materi yang baru. Kemudian yang ketiga, juga ada beberapa materi-materi tambahan setelah kelas begitu. Well, sebentar, suaranya kurang jelas ya. Tunggu ya, kita cek dulu. Oh, ini kayaknya yang baru pada gabung ya. Oke deh kalau gitu. Karena aku harus cek juga nih apakah mikrofonnya atau bagaimana. Tolong di komen lagi ya. Tapi yang jelas ini musiknya segala macam aku sudah. Oh, udah jelas kok. Oke, sip. Oh, yang tadi suaranya kalah sama lagu. Iya, karena tadi di awal baru kenalan-kenalan aja sih. Oh, udah yang jelas. Oke, thank you. Udah jam 19.40. Jangan berlama-lama lagi. Coba kita panggilkan sekarang. Kayaknya ini harus dipanggilnya pakai ini ya, pakai menyan nggak sih? Nggak usah ya. Halo Mbak Widya, udah di sana kah? Hai, halo. Sudah kelihatan nggak muka dan mata kuningnya? Suaranya nggak muncul Mbak Wid. Masa? Loh, nggak muncul? Udah kedengeran? Hai, sudah kedengeran kah suaraku? Halo. Suaranya masih nggak ada. Ulang lagi. Wait. Halo, terdengarkah? Wait, coba aku cek di Facebook ya. Muncul suaranya Kak Widya. Loh, Ya. kenapa di aku nggak muncul ya? Mana lo? Sebentar. Ayo lo. Mbak Wid. Tuh. Kenapa di aku nggak muncul ya? Mana lo? Ayo lo. Ya udah muncul Mbak Wid. Enggak ya? Aman. Oke, sip. Lanjut. Ya ampun. Ya. Ini live. Kayaknya Ini live pertama gue yang kayak ini sama. iya, ini Ya. udah lama ya. Sebenarnya aku juga udah agak lama nih nggak live-livean ya. Sejak mulai banyak acara offline kayaknya, jadi udah mulai jarang. Nah, jadi agak kagok dikit ya, nggak apa-apa ya. Oke deh. Mbak Widya, apa kabar? Kabarnya baik, cuman memang agak capek ya ternyata ya. Banyak bener nih menjelang puasa itu Iya. banyak apa ya, engagement, banyak kegiatan. Jadinya ya begitulah. Iya. Tapi happy banget sih karena malam ini bisa join, terus ada live di Facebook juga, artinya ini bisa menjangkau banyak ya, menjangkau mana-mana gitu ya. So, mudah-mudahan hari ini kita live-nya seru ya, Mami. Ya, yes, karena balik lagi aku waktu aku memaksa dengan cara memaksa Mbak Widya untuk ayo dong gitu, aku minta waktunya nggak mau tahu gitu. Padahal emang bener sih, beliau kalau misalkan mau ditemuin di LSUP juga harus lewat serangkaian harus janji ono gitu kan, baru nanti akan ada waktunya dan jangan telat. Aku pernah mau ketemu beliau jam 9, jam 10, jam 6 pagi sudah di RSUP. Wow, itu menakjubkan sih. Iya, karena bener-bener nggak mau nggak mau terlewatkan gitu loh. Jadi waktu pas gitu, aku langsung bisa set gitu. Jadi karena kan Mbak Widya kan kegiatannya banyak juga. Jadi aku juga harus menghargai di mana beliau sudah sudah selesai jamnya dengan aku ya sudah, karena beliau harus dengan yang lain gitu. Oke deh, udah Mbak Wid. langsung. Seru banget kita ya. Ya. Mbak Wid ini malam ini kita mau ngobrolin apa sih? Iya, idenya tuh awalnya daripada warga Motherland. Ceritanya aku bikin polling dong. Terus aku tanya, ini kalau misalkan aku mau undang psikolog klinis, pada pengen bahas apa sih gitu loh. Dan ternyata yang paling besar itu ya tentang bullying. Dan ditambah Mbak Wid, kemarin tuh kita kayak
bertubi-tubi nih, kebetulan kita kan sekarang udah jadi netizen ya. Jadi bertubi-tubi Yes. beritanya tentang bullying Oh, gitu. Ada yang banget, iya, banget. kemarin kan ada lagi kasus yang di Banyuwangi kalau nggak salah ya. Kayaknya itu anak Iya, SD deh. Sampai bunuh diri. Ya ampun. iya, iya benar. Itu karena Itu kaget sih yes, gitu. dan sedih banget ya. Nah, sekarang yang pengen kita tahu adalah hari ini kita mau bahas dari 3 sisi aku mintanya Mbak Widya. Pertama, kita sebagai orang tua, bagaimana kalau misalkan anak kita nih yang jadi korban. Jadi korban dulu deh. Gimana kalau anak kita yang jadi korban? Terus gimana kalau anak kita ternyata pelakunya? Ya kan, gimana kita sebagai orang tua harus Nah, itu bersikap? juga perlu ya. Yes, terus juga satu lagi, gimana kalau misalkan ternyata kita yang nyaksiin gitu loh, kayak mungkin lagi di sekolah, anak kitanya oke, alhamdulillah baik-baik aja, ternyata ada nih anak lain yang melakukan aksi bullying dan ada korbannya gitu. Terus kita harus gimana ngerekam, ngevideoin, terus ngeviralin aja. Terus diviralin di TikTok gitu ya. Iya, Kita harus gimana gitu. memang Mangga, Mbak Wid. memang kita biasanya seringnya bahas dari satu sisi aja ya, dari korban saja atau apa sih istilahnya itu, pelaku ini ya, perpetrator ya pelaku lah gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita sebut pelaku tuh kayaknya kok kasihan banget ya, masih anak-anak gitu ya, udah punya label pelaku gitu ya. Karena justru yang sering kali kita lihat efeknya paling gede itu ya ketika bullying itu terjadi saat mereka anak-anak, ya nggak sih, Mam? Ya, benar-benar. Soalnya mungkin kalau misalnya namanya bullying itu kan tidak hanya di ini ya, tidak hanya di setting sekolah atau lingkungan sekitar gitu ya. Ya mungkin ada di kantor gitu, misalnya orangnya udah dewasa. Nah, masalahnya mungkin ketika sudah dalam setting orang-orang dewasa, mungkin penghayatannya udah beda dan mereka bisa mengambil keputusan. Nah, apalagi tapi masalahnya ini terjadinya pada anak-anak di mana mereka adalah pihak-pihak yang minors ya. Minors itu belum bisa bikin keputusan apa-apa. Mereka juga masih belum bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, belum bisa apa istilahnya menilai juga tindakan dia untuk melapor, tindakan dia untuk membiarkan, atau tindakan dia untuk membalas itu yang benar yang mana gitu kan. Yes, benar banget. Nah, itu jadi tantangan banget ya buat kita ya, orang tua ya. Yes. Iya. Aduh, namanya orang tua ya. Ini rata-rata berarti kalau yang kemarin polling berarti itu rata-rata anak-anak usia SD ya, TK, usia sekolah gitu ya. Iya, rata-rata segitu, benar. Karena kan kalau ini ya, maksudnya kita tuh sekolah kan sempat online selama beberapa tahun ya, sekitar 2 tahun lah, mungkin rata-rata ngalamin 2 tahun, tapi ada yang sampai 3 tahun juga kalau yang dari awal-awal ini ya, awal-awal udah mulai online gitu kan. Nah, ketika mereka sekolah online, memang paparan untuk ketemu satu sama lain itu kan sedikit. Nah, dan interaksi nggak terlalu banyak ya. Oke lah dia mungkin main sama anak-anak di sekitar rumahnya atau main dengan anak-anak lain, tapi interaksi itu sedikit dan agak kurang signifikan gitu. Nah, tapi ketika dia udah masuk lagi, this is the whole new game. Ketika lu masuk, bisa jadi lu ketemu anak-anak baru. Karena kemarin mungkin pas pandemi itu dia belum sekolah. Ini jebret, masuk gitu kan. Belum ada pengalaman dia untuk TK offline kah atau apa gitu ya dulunya. Dan ada juga yang mungkin tadinya udah sempat sekolah, misalnya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, begitu masuk lagi udah kelas 4 atau kelas 5 gitu kan ya. Dan saat mereka masuk, itu juga tidak menjamin anak-anak ini masih sama seperti yang dulu. Masih masih sama seperti teman-teman yang mereka kenal dulu kan. Selama ini ketemunya online, terus begitu masuk ya kebanyakan dari mereka udah berbeda gitu. Dan ini juga rentan untuk mengalami perubahan-perubahan perilaku. Dan agak kagetnya adalah ya mungkin kita sendiri udah mulai coba untuk connecting the dots ya. Kenapa kok sekarang beritanya jadi banyak banget? Apakah kasusnya tiba-tiba duar meledak gitu kan? Jadi ya kayaknya dulu
Mungkin ada, tapi kita tidak terlalu aware ya. Tapi dulu-dulu itu, yang saya ingat tuh ya, kayak kasus-kasus bully SMP, SMA itu yang agak rame ya di medsos atau apa. Sekarang kita udah mulai sering dengar itu anak-anak SD, anak-anak yang ya mungkin kita lihatnya umurnya masih kecil-kecil banget, dan berita kemarin itu sedih banget sih menurut aku ya, sampai dia bisa bunuh diri dan itu umurnya masih 11 tahun ya, oh seumuran anakku gitu kan ya. Yang mana itu udah baru-baru puber, baru-baru mengembangkan kepercayaan diri mungkin, tapi dia mengalami bully, itu pasti memukul banget buat dia. Dan kalau sampai dia melakukan perilaku yang menyakiti diri sendiri atau menghilangkan nyawanya sendiri, artinya kita juga bisa merasakan betapa dia ngerasa sendiri, dia ngerasa nggak ada support gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan, ya bisa jadi lingkungannya nggak tahu dia mengalami itu kan. Tapi artinya dia mempersepsi bahwa posisi dia lemah banget, tidak ada support yang dia anggap tidak ada support gitu ya. Jadinya ya udah, itu mungkin satu-satunya cara yang dia pikir efektif untuk menghilangkan rasa sakitnya gitu. Iya, sedih banget ya, karena kan Ya, makanya. memang sebenarnya nggak cuma terjadi sama anak-anak, sama siapapun yang akhirnya memilih jalan itu, ternyata kan dia seperti seakan-akan sih ya, sebenarnya seakan-akan sudah tidak menemukan jalan lagi gitu ya Mbak Wit ya. Itu sih sedih banget. Tapi Mbak Wit boleh nggak sih di-share sebenarnya bullying itu sendiri tuh yang kayak gimana sih gitu loh? Yang Oh iya yang benar. apakah kadang at some point gitu, karena aku juga pernah sih jadi salah satu apa sih kayak bukan narasumber, kalau penelitian itu apa ya, aku jadi salah satu sampling ya Oh. kayak gitu. Jadi aku diwawancara tentang ini sebenarnya, karena tapi ini berkaitannya dengan kegiatan digital ya. Karena kan kadang kan kita kalimat-kalimat apa gitu kan, kadang kita sebenarnya kalau sama temen tuh kayak ya udah gitu loh, kayak ya udah malah ketawa atau apa gitu. Tapi kadang-kadang itu yang kadang-kadang kalimat seperti itu dianggap sebagai bullying verbal gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bullying tuh apa sih gitu? Kayak gimana? Oke, ini boleh share slide nggak sih? Ya kita Boleh ini banget. aja ya, maksudnya kalau slide tuh kayaknya kesannya kuliah gitu, tapi ya nggak apa-apa ya sekali-sekali. Jadi judulnya mah maksa ya tetap ya. Ayo hajar. Nggak apa-apa ya, nanti ini deh, kalau bosan, kalau kangen lihat muka kita, aku langsung off-in lagi slide-nya. Ayo mangga Mbak Wit. Aduh, ini dong, berarti aku dibikin ini dulu nih, diizinkan dulu untuk share slide-nya. Sip, udah bisa. Oke. Oke, ini sebentar aku tampilkan nih. Jadi kalau bahasa kita kan perundungan ya. Ini definisi 3 kategori utama, 3 syarat utama perilaku disebut bullying kalau dari UNESCO. Jadi yang pertama itu disengaja, berarti memang ini benar-benar dilakukan secara sadar nih, bukan sesuatu yang kayak, waduh, gua nggak sengaja nyenggol lu doang gitu kan ya. Tapi memang benar-benar direncanakan dan disengaja untuk memberi efek sakit gitu. Emang pengen menyakiti. Karena kalau cuman ya iseng-iseng tidak berbahaya gitu kan ada ya iseng-iseng yang nggak berbahaya dan cuman istilahnya tidak sesuatu yang direncanakan gitu, kayak spontan aja. Misalnya kayak tadi gitu ya. Terus pas awal-awal kita mulai kan fotonya sempat nge-freeze tadi itu ya, terus aku bilang, ih fotonya gitu amat gitu ya. Nah itu kan bukan sesuatu yang disengaja, tapi bukan sesuatu yang direncanakan, dan bukan bermaksud menyakiti, tapi memang kayak kaget aja, wow gitu kan. Wah yang lain nggak dapat rezekinya tadi ngeliatin. Gitu. Jadi yang pertama itu bullying itu adalah perilaku yang disengaja dan tujuannya memang untuk menyakiti. Yang kedua, itu terjadi secara berulang-ulang. Jadi nggak cuma sekali, bisa lebih dari sekali lah gitu. Jadi yang sering kulihat ya di ruang praktek maupun dari cerita-cerita gibah bersama anakku yang udah usia SD ini gitu ya. Kadang dia juga cerita tuh kayak temennya ada yang dibully misalnya gitu. Nah, artinya kan itu dia lihat beberapa kali gitu kan. Dan itu juga sesuatu yang ya bukan sesuatu yang happens tidak sengaja berkali-kali, tapi ya emang sengaja untuk dibuat beberapa seri gitu kegiatan bullyingnya.
yang sering kita lihat adalah ketika melakukan sekali, responnya dianggap sebagai sesuatu yang diharapkan oleh si bully, maka dia cenderung akan mengulangi kan. Dan ya sebagai korban mungkin dia udahlah dia menjadi korban, udahlah sakit, mana mungkin dia sampai kepikiran, aduh ini respon yang dia harapkan atau enggak gitu kan ya. Artinya ya memang si bully itu mengharapkan respon tersebut, tapi si korban ini ya tidak selalu menyadari bahwa memang respon itulah yang diharapkan, sehingga ya kemungkinan terjadi berulang itu jadi cukup besar. Yang ketiga, ada perbedaan kekuasaan atau perbedaan kekuatan. Kalau kekuatannya sama, kecil kemungkinan untuk jadi bullying, tapi biasanya jadi berantem gitu ya. Kalau misalnya kekuatannya sama, itu pertarungan namanya MMA ya, UFC itu ada hadiahnya. Nah, masalah kalau bullying itu nggak ada hadiahnya, yang ada korbannya jadi menderita, korbannya jadi bulan-bulanan gitu kan. Bahkan ada beberapa kasus yang pernah kulihat, dia jadi korban bullying oleh anak A. Nah, si anak A ini sepertinya cerita pada anak lain bahwa anak ini seru nih buat dikerjain. Akhirnya dia dikerjain juga sama anak B. Jadi perilaku bullying itu bisa terjadi oleh beberapa pelaku, tapi korbannya cuma satu. Nah, karena dia dianggap ini yang paling lemah di antara segerombolan atau di antara kelompok anak-anak yang lain gitu. Dan itu seperti memancing anak lain untuk ikut jadi ininya ya, jadi pelaku gitu ya. Ya mungkin memang udah ada bibit-bibit pelakunya, udah ada bakat-bakatnya, dan melihat ada calon korban yang rentan, dia jadi ikutan untuk melakukan. Jadi memang secara definisi ya tiga yang tadi ya, itu perilaku dilakukan disengaja, terus dilakukan berulang-ulang, dan si ininya ada perbedaan kekuasaan antara si pelaku dengan si korban. Gitu, Mam. Oke, jadi ada 3 unsur ini ya. Ada 3 unsur utama lah gitu. Tapi ini ya, bullying itu kan pola ya, pola perilaku. Jadi bukan insiden yang sekali-kali, dan itu namanya kalau udah jadi pola, ini slide-nya nggak ada nih. Namanya kalau udah jadi pola itu berbahaya dan efeknya bisa jangka panjang, karena kan itu berulang ya. Dan seseorang yang menjadi pelaku itu biasanya memang orang-orang yang meyakini bahwa dia punya kekuatan lebih. Dia menganggap dirinya lebih powerful daripada anak lain yang menjadi korban. Sedangkan korban itu dia dianggap lemah dan atau berbeda gitu. Makanya ada beberapa anak, ini kita konteksnya anak-anak kan ya. Ada beberapa anak yang memang rentan menjadi pelaku atau menjadi korban. Ya, kalau misalnya kayak pelaku gitu berarti dia kan menganggap dirinya punya kekuatan lebih ya. Bisa jadi anak ini berasal dari keluarga yang memang secara status entah itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitar dia, dan dia mengetahui itu dari sejak dini, dan memaknai itu dengan cara yang salah gitu kan ya. Ya kan nggak salah ya orang terlahir kaya gitu kan ya. Cuman kalau misalnya dia terus menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang layak untuk dipamerkan atau layak untuk dijadikan power di atas orang lain, ya itu kan memaknainya secara yang salah gitu. Terus ada latar belakang tertentu yang mungkin membuat seorang anak rentan menjadi pelaku. Misalnya dia juga sempat menjadi korban kekerasan, atau dia tahu untuk mendapatkan apa yang dia mau adalah dengan cara kekerasan. Gitu. Dia mesti hati-hati ya. Kadang-kadang kita secara tidak sadar nih ya, secara tidak sadar tuh di rumah malah justru kita ngebully anak kita gitu kan ya. Dan jadinya bisa 2 output, dia keluar jadi jadi punya kayak, wah ini kesempatan gue nih, gue nggak di rumah gitu ya. Atau bisa jadi dia malah jadi korban lagi gitu. Nah, artinya korban ini juga punya kerentanan sendiri juga kan. Dia entah di rumah dia juga dianggap sebagai anak yang kurang di kurang di value lah. Apa sih istilahnya itu ya? Kurang bernilai gitu ya.
dibandingkan Diapresiasi kah? yes, nah Pengakuan diapresiasi gitu gitu. kan. Kurang diapresiasi atau anak-anak yang punya kondisi tertentu yang membuat dia berbeda dari yang lain gitu kan. Waduh ini kalau udah ngomong ini bisa panjang ini. Gak apa-apa ya, we have the whole night ya. Nggak juga sih, cuman ya intinya begitu. Dan dua anggapan ini, anggapan si pelaku itu kuat dan si korban itu lemah, ini langgeng. Langgengnya dalam artian gini, ya makin dia menjadi pelaku, makin dia merasa dia lebih kuat gitu. Dan makin seseorang itu jadi korban, itu dia makin ngerasa dia lemah gitu. Dan yang sedihnya adalah ketika ada anak lain yang menyaksikan, itu yang jadi pikiran pertama itu mereka mungkin awalnya tahu nih, wah ini nggak bisa dibiarin nih, tapi di sisi lain dia juga ngerasa, aduh takut ntar gue jadi korban juga gitu kan ya. Nah lama-lama dia terkikis kepekaannya, akhirnya dia melihat itu dan tidak terlalu berempati lagi, jadi kayak yang ya udahlah gitu kan, cuek aja gitu. Nah, ini yang mungkin nanti kita bahas juga ya tentang bystander ya, gitu Mami. Waduh, menarik banget dan kayaknya aku rasa-rasa tuh kalau udah dengerin dari tadi Mbak Widya cerita itu kayak pengen yang ini dong, yang ini dong, yang ini dong gitu, kayak pengen semua dibahas jadinya gitu. Itu sama sih. Apa ya, aku tuh nyiapin slide kayak cuman berapa lembar ya tadi ya. Kayak yang wah ini bakal ada bacotan tanpa slide ya. Jadi BTS ya, bacotan tanpa slide. Diharapkan apa ya, kesaksiannya para penonton, para hadirin di live ini untuk menyimak karena ini ya one of the secret adalah aku agak impulsif. Jadi kadang ketika aku menjelaskan sesuatu itu bisa melebar, tapi ternyata itu penting gitu. Terus sampai kalau ditanya lagi aku lupa tadi ngomong. Tadi apa ya gitu. Kok kita sama? Iya. Yes. By the way ini rame nggak sih yang di live? Oh rame. Ini termasuk live di Madeline yang paling rame. Serius. Waduh, berapa juta jiwa nih? Wit, by the way ini videonya bakalan di-keep ya. Jadi kalau misalkan bisa ditonton berulang-ulang gitu. Sih. Jadi tenang aja kalau Mbak Wit lupa tadi ngomong apa, Mbak Wit juga play lagi. Bener juga ya. Nanti aku akan ambil terus ini aku screen record aku tampilin nanti di ini. Tapi ini by the way, ini tadi banyak banget yang protes nih sama aku Mbak Wit. Mami kok aku nggak bisa komen lagi, Mami aku nggak bisa komen lagi gitu loh. Dan ternyata pada responnya waktu di layar tampilan live itu adalah only group members can comment. Jadi hanya member grup yang komen. Nah, sedangkan yang pada nonton member semua gitu. Terus aku cek pakai punya aku juga loh, kok aku juga harus join. Terus sebenarnya jadi gimana tuh? Jadi gimana dong itu? Bisa join, aku juga nggak tahu sih. Tapi ya oke lah, so far sambil aku juga nanti cek dulu ini ada apa dan kenapa. Teman-teman yang pada mau nanya boleh masuk ke dalam event. Di event itu ada chat, discussion chat. Silakan drop di sana ya. Jadi pertanyaannya di drop di sana. Ada chat channel itu yang gambarnya apa namanya flyer apa sih ya flyer ya bener ya yang gambarnya flyer acara ini silakan chat di sana masuk ke feature event oke. Kalau misalkan bingung feature event di mana coba lihat di profile aku tadi kan aku habis status tuh sampai ketemu 1 jam lagi di sini itu diklik nanti kalian bisa masuk ke dalam messenger diklik juga tinggal tanyain aja mau nanya apa di situ nanti aku oke. Jadi ini ya ada ininya ya ada cara tertentu ya yang mungkin dari tadi pada nggak tahu nih. Iya benar ada shortcutnya juga loh gitu. Oke. Terus Mbak Wit lagi nih yang pengen ditanyakan gitu. Nah kebetulan nih kita kan semua yang pada nonton ini parents ya orang tua ya. Yes. Nah kita justru yang bikin kayak aduh gue gimana gitu. Aduh
gue harus apa gitu loh, kayak ibunya, ayahnya gitu. Once kalau misalkan, aduh anak aku korban nih, apakah aku harus langsung, Ya, udah nggak bisa nih, gue laporin lo polisi gitu. Atau misalkan pas kebetulan anak aku gitu pelaku gitu, terus kayak how to say sorry-nya, ani dan PR yang paling gede adalah kan, terus anak gue harus gue apain nih gitu loh biar nggak jadi pelaku gitu. Dan ayo Mbak Wit, kerahkan lagi Mbak Wit slide-nya. Ada lagi nggak sih? aduh, banyak sih ini sebenarnya ya. Jadi gini, sebenarnya sih kalau kita mau bicara apa ya, bicara keterlibatan kita sebagai orang tua gitu ya. Karena gini, kita nggak bisa membuat lingkungan anak itu steril 100% ya. 50%-nya aja mungkin nggak bisa gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar bisa menjamin apakah mereka satu saat akan menjadi pelaku atau menjadi korban gitu. Tapi yang jadi perannya orang tua yang pertama banget adalah mencegah sih. Jadi sebelum kita masuk ke bab gimana kalau jadi korban dan gimana jadi pelaku, gimana mencegahnya dulu mungkin ya. Karena ya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Tapi gini, kadang kita memang taunya ketika udah kejadian gitu ya. Tapi nggak ada salahnya nih untuk kita yang mungkin cukup apa ya, cukup beruntung saat ini belum pernah mengalami ataupun belum pernah mengetahui ada orang-orang terdekat kita yang mengalami. Artinya kita juga perlu mulai aware untuk bisa melakukan langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, kita mesti bikin aware diri sendiri dulu sih. Please educate yourself gitu. Nah, ini aku sangat mengapresiasi yang hadir di sini. Artinya ini adalah para orang tua yang memang concern ya. Karena kadang-kadang tuh ada yang mereka tidak mencari tahu, tapi begitu nggak tahu kaget gitu ya, kaget orang nggak cari tahu awalnya gitu kan ya. Cuman habis itu jadi bingung. Artinya ketika kita tidak mempersiapkan diri, kita pun saat menghadapi masalahnya kemungkinan besar kita akan bingung. Jadi apa ya, educating ourselves itu langkah pertama banget. Yang kedua, kita perlu bicarakan itu sama anak. Kita perlu ngajarin mereka bullying itu apa sih? Kenapa kok ada fenomena seperti itu gitu? Apa yang menyebabkan bullying itu bisa kejadian gitu kan ya. Terus ini slide-nya lupa nih. Terus kita juga perlu bicara secara terbuka. Maksudnya gini, memelihara keterbukaan di rumah itu nggak bisa ujug-ujug. Jadi memang kita perlu melakukan yang namanya apa ya? Kita perlu bikin ancang-ancang gitu. Kita perlu nyicil dari ketika mereka yang masih usia-usia muda. Kita perlu dekatkan diri sama mereka karena kalau udah gede, udah terlalu lama kita nggak terlibat atau terlalu lama kita nggak banyak ngobrol sama mereka, itu jadinya kagok. Mereka pun jadi ada jarak sama kita. Ya memang tidak ada kata terlambat, tapi lebih baik, lebih dini itu lebih baik. Jadi ketika ada kesempatan, misalnya anaknya sekarang masih pada balita, masih pada bayi-bayi, nah itulah kesempatan kita untuk membangun bonding yang harapannya itu bisa jangka panjang. Mainlah sama anak-anak ya, karena kalau udah gedean nanti mainnya udah kagok gitu. Jadi mulailah dari saat mereka kecil. Terus bantu mereka untuk bangun kepercayaan diri. Kadang-kadang kita tuh suka nggak sengaja ya, maksudnya mungkin buat lucu-lucuan, tapi kontennya tuh ngeledekin gitu kan ya. Kadang ya biasa lah ya, misalnya di rumah gitu ya, terus anaknya ada lebih dari satu gitu ya, tapi terus kita jadi kayak kebanding-bandingin, kita suka ngeledekin salah satu. Ya itu namanya apa ya, melakukan perusakan terhadap kepercayaan diri sejak dini gitu, bukan yang membangun kepercayaan diri sejak dini. Artinya ada kerentanan di merekanya juga bahwa mereka akan mengembangkan rasa kepercayaan diri yang kurang. Mereka akan mengembangkan konsep diri yang negatif. Nah, itu yang seringkali membuat orang lain merasa lebih powerful daripada dia dan berhak untuk ngebully gitu. Kelihatan loh, kita kalau ngelihat orang nggak pede itu kelihatan kan. Jadi kayak mungkin dari sikapnya, dari cara dia bicara itu sangat terlihat bahwa oh dia punya isu nih sama kepercayaan dirinya atau konsep dirinya. Artinya anak-anak ini juga bisa ngebaca di antara teman-temannya gitu, mana yang
pede, mana yang enggak. Dan makin dia nggak pede di rumah, maka makin dia nggak pede di luar. Jadi memang perlu banget untuk membantu anak membangun kepercayaan diri dari rumah ya. Dan yang keempat, lebih banyak terlibat dalam kesehariannya. Namanya keterlibatan tuh kan nggak cuman secara fisik ya, nggak cuman kita ada di rumah 24 jam ngedampingin anak, atau punya CCTV gitu ya di rumah ya. Ya nggak begitu. Jadi tidak selalu kehadiran itu secara fisik, tapi justru kehadiran yang secara non fisik ya, itu yang sering kali lebih berkualitas. Jadi kayak misalnya anaknya lagi main, kita perlu tahu sih mereka mainnya apa. Anak-anak usia sekolah ya, sampai usia remaja akhir lah. Ya, dalam kategori anak dari 0 sampai 18 tahun. Itu kenapa mereka dikategorikan sebagai anak walaupun umurnya udah setua itu? Ya karena memang mereka belum mengembangkan kapasitas yang cukup untuk punya tanggung jawab pribadi, punya disiplin diri yang bisa mereka kendalikan sendiri gitu. Nah, itulah kita butuh pengawasan kan, butuh terlibat. Makanya ketika anak-anak itu usianya masih di bawah 18 tahun, ketika mereka buat kesalahan, itu bisa dipastikan amat sangat tidak terlepas dari perilaku pengasuhannya. Gitu. Itu, Mam. Oh, Ya kan kita baru ini ya, baru dengar beberapa kasus di mana ada anak yang mungkin melakukan kekerasan. Kita kadang-kadang berpikir, waduh ini udah ketuaan nih, umurnya udah bukan anak lagi, udah masukin penjara aja, misalnya gitu ya. Mungkin di satu sisi, iya kan, yang itu tuh. Di satu sisi kita kalau lihat yang begitu, iya juga ini udah keterlaluan banget nih kejahatannya gitu. Kita lupa di usia segitu memang si temporal lobes-nya itu belum mateng ya, untuk kontrol dirinya belum mateng. Dan yang bikin dia nggak bisa mateng secara baik itu ya apalagi kalau bukan perlakuan dari lingkungan terdekatnya ya, keluarga terutama, atau orang-orang yang mengasuh dia terutama gitu. Jadi ceritanya ini acaranya sebenarnya kita lagi mau Reportase. cari bukan, aku jadi ngerasanya aku yang lagi nanya tapi aku yang langsung kesentil gitu. Lo ya nanya-nanya ya, anak lo gimana kalau jadi pelaku sama korban gitu, lo sendiri gimana jadi emak gitu. Iya, makanya aduh aku juga lagi menyetil diri sendiri loh ini. Gitu kayak langsung, lo sendiri jadi emak gimana, gak usah nanya dulu deh, nanya sama diri lo sendiri. Bener sih, kadang kayak aku secara pribadi juga ya, ya kalau di kantor kan jadi psikolog ya, kalau di rumah jadi psikocok ya. Jadinya tuh emang perilakunya bisa beda banget sih. Kadang anakku tuh umur remaja ya, umur 11 tahun, suka goda-godain. Tapi memang anak-anak sekarang kan literasinya udah lebih bagus ya, mereka itu paparan literasinya tuh udah jauh lebih kaya daripada zaman dulu. Itu mereka bisa ngebalas, mami nggak boleh gitu, itu namanya ngebully. Itu cukup menyentil saya. Aku share live malam ini ke anaknya. Iya, itu kayak wow, oke. Aku sudah tersadar ini. Begitu. Oke, Mbak Wit, tadi kan menarik banget dibilang kan sebenarnya dimulai dari lingkungan yang paling dekat dulu. Betul. Gitu kan. Sebelum kita bicara jadi korban dan jadi pelaku gitu, kita bicara dulu preventifnya gitu. Apa sih bentuk-bentuk apa sih yang bisa kita lakukan supaya mencegah dua hal tadi terjadi, entah anaknya jadi pelaku, entah anaknya juga jadi korban gitu ya. Nah, tadi ada nggak sih gitu contoh-contoh kecil banget di rumah yang kayaknya kita nggak sadar gitu, kita nggak sadar lakuin gitu ke anak gitu, ternyata yang kayak gitu itu gitu loh, bibit-bibit gitu loh, ternyata kita nggak sadar, terus disiram, dipupuk gitu, lama-lama jadi benar-benar Jadi terjadi. bekar ya. Jadi bekar gitu. Kayak apa sih Mbak Wit di rumah? Ini yang korban dulu atau yang pelaku nih ya? Yang mana aja deh. Yang mana aja ya. Oke. Jadi begini Dang ya, kadang-kadang kita itu pernah nggak sih kita secara sengaja tuh ngasih julukan ke anak gitu ya. Ya kalau julukannya positif sih mending ya, nggak apa-apa lah ya. Lu hitung-hitung ngebus kepercayaan diri gitu kan ya.
Tapi kadang julukan-julukan negatif gitu, kayak kita manggil sesuatu yang baunya fisik gitu kan, si gendut pulang, eh si apa pulang, atau si ini datang, sini 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 item 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 gitu. Itu tuh secara tidak langsung kita mungkin awalnya maksudnya lucu-lucuan gitu ya, tapi secara tidak langsung itu membentuk apa ya, membentuk keyakinan bahwa oh something wrong with me gitu. Ada yang salah nih dengan aku, dengan fisik aku gitu ya. Karena yang paling sering jadi sasaran itu biasanya sesuatu yang kelihatan. Nah, fisik itu. Jadi beberapa kasus yang memang sering aku lihat itu korban bully adalah mereka-mereka yang punya kerentanan secara fisik, entah itu dia berbeda dari yang lain atau dia punya ciri khusus yang mungkin menurut orang lain dianggap aneh dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia tidak terlalu masalah dengan itu ya, tidak terlalu dibahas itu di rumahnya, biasanya mereka punya kepercayaan diri yang baik gitu. Tapi ketika itu jadi isu juga di rumah, ya di luar apalagi gitu. Mereka udah dapet beban duluan di rumah, di luar udah lebih ganas kan ya orang-orang ya. Yang ada dia belum apa-apa udah rentan duluan. Ketika dia keluar dengan kepercayaan diri yang buruk gitu, dan itu juga salah satu ini. Sama ini, ketika kita apa ya, kita punya, iya namanya situasi keluarga kan beda-beda. Tidak selalu yang utuh adalah yang baik, dan tidak selalu yang tidak utuh itu tidak baik gitu kan ya. Namanya ini situasi kan berbeda-beda ya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita deliver isu itu ke anak. Gimana kita menyampaikan masalah itu ke anak gitu. Ada beberapa kasus di mana dia mungkin keluarganya punya masalah, tapi pihak-pihak tertentu kayak orang tua, ayahnya, ibunya atau siapanya gitu menyampaikan dengan cara-cara yang tidak elegan, tidak slay gitu kan ya. Jadinya yang disampaikan adalah memojokkan salah satunya, menjelek-jelekan salah satunya gitu. Dan itu membuat anak merasa bahwa ini ada kalanya mungkin dia pun satu saat akan di posisi yang sama, yaitu di posisi yang disalahkan. Atau dia merasa bahwa, oh oke, jadi cara untuk mendapatkan apa yang dimau adalah dengan menekan orang lain gitu. Kayak mungkin dia di rumah melihat ada adegan kekerasan gitu kan, atau malah dia mengalami, ya dia mendapatkan itu sebagai ini caranya, kalau memang mau dapet apa yang dimau ya lu mesti mukul dulu, atau lu mesti nyikut anak orang dulu gitu. Dan itu dibawa sampai ke sekolah. Dan yang lebih bikin makin parah adalah ketika anak ini mungkin cerita sesuatu kayak, mama aku habis ini nih tadi digangguin sama teman. Alah kamu gitu aja dibahas, atau kamu gitu aja nangis. Kamu gitu aja lapor-lapor mama gitu. Lapor-lapor mama, udah urusin sendiri aja gitu, balas gitu. Ya oke, mungkin 1-2 kali oke lah ya 1-2 kali gitu ya, tapi mungkin kalau keterusan ya 2 kali 3, 6 gitu kan. Ini mulai ngawur nih gitu. Iya. Ya, makin lama anak beranggapan bahwa yang dia sampaikan tidak bermakna gitu kan. Dan jadinya ketika ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, dia tidak punya kesempatan untuk mencari bantuan untuk menyelesaikannya gimana sih gitu. Lama-lama dia mengalami itu terus-terusan dan udah terlanjur, tahu dia udah jadi korban bullying gitu ya, karena dia selama ini nggak menyampaikan ke orang tuanya, atau dia takut, atau dia merasa bahwa ini di rumah juga aku diginiin, jadi ya udah gitu. Banyak loh yang seperti itu, yang dia merasa bahwa memang inilah daily rutinnya gitu. Dia akan terus-terusan menghadapi orang yang gangguin dia, orang yang nyakitin dia gitu. Dan itu biasa. Makanya ada anak-anak yang menjadi korban bully. Ketika ditanya, teman-temanmu gimana? Teman-teman aku biasa aja. Ya biasa, karena menurut dia yang
dia dikerjain tiap hari itu Normal itu ya, itu wajar normal, ya. biasa gitu, wajar. Padahal ya Namanya juga temenan gitu ya, namanya juga berteman betul, gitu ya. namanya juga anak-anak gitu kan ya. Itu sakti banget itu kalimat itu. Itu kayaknya kita udah alergi banget dengan kata-kata namanya juga anak-anak gitu. Gitu. Jadi ya hal-hal kecil seperti itu sebenarnya nggak kecil ya, cuman kadang kita menganggapnya remeh gitu ya, tapi ternyata itu bisa jadi menambah kerentanan mereka, baik itu menjadi korban maupun menjadi pelaku. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi tadi tuh mulai dari yang ngasih-ngasih julukan, ngasih yang Oh iya asli. atau iya dirubah ya. Di generasi kita itu common banget sih, Mam, ya kan ya? Iya benar. Ya I had one Aku also juga gitu ya. dapat panggilan julukan negatif dari bapak aku sendiri. Sama, Oh, jadi kita kayaknya lagi sama curhat dan ya. iya ini kayaknya curhatnya abis ini. Cuman masalahnya zaman dulu mungkin di era kita itu tidak semasif sekarang ya arus informasinya. Jadi ya udah ketika itu julukan di rumah itu bertahan di rumah, nggak nyampe keluar gitu kan ya. Iya Dan betul. nggak ada yang tahu-tahu amat gitu kan ya. Kalau sekarang kadang-kadang mungkin nah ini ada kaitannya juga sama jadi beberapa waktu yang lalu aku live di TV itu ngebahas parenting ya. Jadi gimana orang tua itu senang banget share tentang anaknya. Masalahnya kadang ada yang berujung jadi bullying. Sering nggak sih kita lihat ada postingan mungkin seleb atau siapa gitu, artis siapalah gitu. Dia posting tentang anaknya, terus di situ komen-komennya banyak yang ngebully gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dari yang dia posting. Karena dia cuma posting, iya anaknya udah gede atau apa, terus tiba-tiba ada yang ngebully gitu. Nah, yang salah adalah ketika dia membiarkan itu terjadi tanpa memfilter dan lain-lain dan keep posting tentang anaknya dan dia kayak ya udah jadi kayak ngumpanin gitu kan. Bayangkan kalau satu hari anaknya lihat postingan itu dan ledekan-ledekan yang ada di situ. Makanya kadang kita juga perlu berhati-hati ketika posting tentang anak. Apalagi sesuatu yang kita anggap lucu gitu ya. Ya kalau lucu dan tidak berbahaya sih oke lah gitu ya. Kayak misalnya ya sharing anaknya lagi main apa kok cute banget rasanya atau kayak bercanda apa gitu ya. Ya mungkin itu tidak menjadi masalah, tapi kalau kita kita nge-share momen-momen memalukan gitu ya, tapi menurut kita lucu. Nah, itu juga salah satu hal yang bikin anak-anak ini rentan dibully. We never know. Siapa tahu ada orang yang bisa nge-view status dari kita gitu ya, story dari kita gitu. Dan itu ternyata adalah teman anaknya misalnya gitu ya. Terus ya udah dia abis jadi bully gitu kan. Nah, itu sering juga kejadian. Itu pas banget sih berapa hari yang lalu lah aku ngobrolin soal itu. Tadinya mau share di Instagram, tapi ya itu kan Widya kan kalau sharing janji-janji palsu. Untung hari ini nggak janji palsu, maaf ya. Teror loh. Nggak akan tenang loh. Mau itu pintu praktek tiba-tiba dibuka muka aku. Iya makanya aduh takut Di banget loh. parkiran gitu tiba-tiba hai Mbak Wid gitu kan serem juga kan. Tiba-tiba nongol dari atas wiper mobil gitu ya. Enggak sih, enggak sampai gitu sih, enggak. Susah soalnya memanjatnya aku. Mbak Wid, jadi gini, kalau misalkan nih kejadian, oke. Oh, anak aku jadi korban bullying gitu. Oh, langkah pertama deh gitu. Kita ngomongnya nih gue nih sebagai ibunya nih gitu, sebagai orang tuanya nih gimana gitu Mbak Wid? Harus apa gitu? Oke, aku akan sok-sok share lagi. Oke. Jadi kita kayak orang bener nih malam ini. Ada share screen soalnya ya. Iya, aduh ini kenapa ini? Kenapa jadi begini? Bentar. Aduh, malum lah ya agak gaptek ya. Bukan gaptek tapi ini lagi ngeles lagi. Gaptek aja. Mana tadi ya? Nih, gimana ya kalau jadi korban? Aduh, pertamanya pasti orang tuanya kaget. Pasti orang tua mengalami yang namanya shock ya. Wajar banget lah. Kita taunya anak kita baik-baik aja. Kalau ditanya juga happy-happy aja. Tapi begitu dengar dia kena bully,
ya wajar banget kita terus rasanya udah pengen nangis, udah pengen nyamperin itu pelaku, udah pengen ya segala sesuatu yang ada di kepala lah gitu ya. Tapi memang kita perlu agak ekstra sih sebagai orang tua karena kalau kita udah panik duluan, biasanya kita pun tidak bisa cukup jernih ketika merespon anak gitu ya. Jadi memang please, please, please banget kalau ada nih yang anaknya jadi korban ya. Upayakan, usahakan banget kita tetap tenang di hadapan anak. Kita dengerin dia secara tenang, secara terbuka. Ketika kita nanya-nanya itu jangan yang nyecer, karena kalau itu yang ditunjukkan anak nih, dia untuk mau cerita aja, itu udah luar biasa loh. Kadang-kadang orang tua tidak langsung tahu dari anaknya. Biasanya dia tahu dari anak lain, atau dia tahu dari cerita gurunya ngelapor karena mungkin di kelas kelihatan. Atau ya simply tiba-tiba dia nemu aja. Salah satu case yang aku pernah ketemu, itu dia baru tahu bahwa anaknya kena bully itu setelah anaknya sakit. Jadi anaknya tiba-tiba sakit, udah lama nih, dia memang ada kondisi bawaan ya, yang bikin dia agak rentan sakit gitu ya, tapi udah lama banget nih nggak sakit gitu. Kok sejak masuk sekolah pasca offline lagi gitu ya, kenapa kok jadi tiba-tiba sakit? Dan satu hari mungkin dia orang tuanya waktu itu iseng aja pengen lihat handphone anaknya, ternyata dia lagi dibully di grup gitu. Dan itu aduh rasanya orang tuanya udah mau nangis, udah mau gimana gitu kan ya, udah oh iya campur aduk lah marah dan lain-lain. Tapi ya memang dia harus tetap tenang kan, karena kalau enggak anaknya ngelihat orang tuanya panik, yang ditangkap anaknya adalah wah orang tuaku marah nih kayaknya gitu. Dan itu akan bikin dia makin merasa bersalah. Aduh, aku udah bikin orang tuaku marah gitu. Aku udah bikin mereka kecewa. Jadi please banget coba untuk tenang ya. Kalau memang belum siap untuk bisa bertanya-tanya secara tenang, nggak apa-apa ditunda beberapa waktu sampai sama-sama tenang gitu baru ditanyain lagi gitu. Penting untuk kita kasih tahu si anak bahwa kita percaya sama cerita kamu. Jadi kalau mau cerita silahkan gitu. Kadang-kadang anak tuh nggak mau cerita karena merasa nggak dipercaya gitu kan ya sama orang tuanya, ngerasa bahwa orang tuanya meragukan keabsahan ceritanya gitu. Ya kadang-kadang kita sebagai orang tua juga kadang-kadang tuh mikirnya, ah ini anak bener nggak sih ngomongnya gitu kan ya, ini anak beneran nggak sih? Dan kalau kita tidak menunjukkan kepercayaan gitu ya, tidak menunjukkan bahwa kita yakin nih cerita anak gue bener gitu, kita akan banyak mempertanyakan. Dan semakin kita banyak mempertanyakan, dia juga merasa bahwa, wah ini lama-lama gue disalah-salahin nih gitu ya. Jadi seringnya kan itu ya, ada orang melaporkan kejadian di mana mereka korbannya, ntar yang yang dirasakan bahwa ini kayaknya orang nggak percaya nih cerita gue. Dan pertanyaan yang dia dapatkan, kenapa kok bisa kejadian? Emang kamu ngapain waktu itu? Kenapa coba? Kenapa kamu nggak mencegah? Nah, itu kan jadi makin merasa bersalah si anak ya. Tuh. Terus kalau ini kejadiannya di sekolah, coba bicarakan sama pihak sekolahnya, sama guru atau sama siapapun yang ada di sekolah. Dan kalaupun itu kejadiannya tidak di sekolah, tapi biasanya efeknya memang akan ke sekolah juga nih. Karena kayaknya jarang deh anak yang dibully di luar sekolah, karena kemungkinan dia untuk ketemu banyak orang itu kan paling di sekolah ya. Tapi ya ada sih. Cuman ya itu dia, kalau dia dibully di luar sekolah, artinya ada kemungkinan efeknya juga kerasa sampai ke aktivitas dia di sekolah. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sih, jadi sistem pendukung atau support system. Karena kalau kita tidak jadi support system, anak ini nggak merasa bahwa dia punya someone who we can hold on to lah gitu ya. Makanya dia kemudian berpikir untuk entah itu lari ke hal lain itu contohnya ya aktivitas-aktivitas yang sifatnya mungkin berisiko gitu ya. Ada anak yang dia dibully terus dia lari ke, ini kalau kita ngomong anak remaja sih ya, dia lari ke game, dia lari ke yang lain-lain gitu kan. Karena ngerasanya aman mungkin di game. Banyak loh yang dia di game ngerasa lebih leluasa gitu karena kan nggak game sekarang kan gitu ya, bisa ada interaksinya gitu ya sama pemain yang lain. Banyak banget yang merasa bahwa itu tempat aman dia.
dia percaya pada si orang-orang yang ada di game itu. Ujung-ujungnya dia dikerjain juga sama teman-teman gamenya gitu ya. Ya bukan suujon ya, cuman memang ada kejadian kayak gitu banyak gitu. Jadi kalau kita tidak menjadi main support system, siapa lagi? Dan kalau anak merasa orang tua atau orang-orang sekitarnya tidak mendukung, ya yang bisa kita lihat contohnya ya di yang berita yang baru-baru ini. Sedih kan ya. Oke deh. Nah ini kalau misalkan anak kita jadi korban ya. Nah, ada nggak slide selanjutnya? Kalau anak kita yang Karena jujur banget ya. Aku juga nebak-nebak aja sih. Pasti ada. Ya kali-kali aja ada kan dia Iya, nebak kali-kali ya. dulu nih gitu ya. Katanya di belakang ada tim yang ngetik kan gitu kan, who knows gitu. Ini beneran. Parah ini, parah. Ya, by the way, ini tuh kita nanti ada Q&A nggak sih? Sebenarnya banyak banget yang nanya. Aku dari tadi Ya Allah. aku dari tadi baca-baca dulu. Maksud aku kalau memang yang sekiranya sebenarnya sudah tersampaikan ya dari yang tadi sudah dipaparin gitu. Aku kayaknya ya udahlah kita skip dulu lah, next time mungkin bisa dijawab gitu. Jadi aku sambil baca-baca juga gitu. Karena tapi aku sambil lihat boleh juga ya. Maksudnya aku sambil ini karena kadang ketika aku baca slide mungkin ada hal-hal yang kelewat. Jadi kayaknya it's better if aku juga lihat di. Boleh banget. Nih, Mbak Wit, aku share di kolom chat. Itu aku bikin satu tweet tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan munculnya di sini. Aku malah bikin. Jadi pertanyaan tuh munculnya di mana nih? Karena aku ceritanya lagi lihat live nih. Oke, Mbak Wit di handphone ya. Coba aku kirim ke WA-nya deh. Tuh. Oh, ini ya. Iya. Bagian di situ, sebagian ada di dalam community chat. Oh, oke. Iya nih. Wow, banyak. Wow, banyak. Waduh, shock banget. Siap nih aku lagi baca. Ya di community chat juga nih aku lagi baca gitu. Tadi ada yang agak panjang sih. Ya. Nah, Mbak Wit, sambil aku pilih-pilihin deh yang pertanyaannya siapa apa-apa aja. Jadi kalau misalkan anak kita yang pelaku, kita kudu gimana, Mbak Wit? Oke. Langsung ini sosial medianya langsung diaktif. Takut nanti langsung diserbu di akun sosmed kita atau gimana? Asli sih, memang kalau kadang gini ya. Ini sharing aja nih. Sebenarnya aku belum nemu teorinya. Dan belum agak kurang niatnya juga, mungkin pasti ada sih teorinya ya, dibuat oleh ahli-ahli yang udah mumpuni itu. Tapi yang sering terjadi adalah ketika anaknya pelaku, maka orang tuanya itu defensifnya habis-habisan ngebelain anaknya gitu kan. Kan prinsipnya katanya gini, Mbak Wit, apapun yang terjadi gitu kan, aku yang akan membela nomor 1 gitu. Salah benar itu urusan nanti. Salah benar itu anak aku gitu. Ini ngebelain dulu gitu ya. Iya. Jadi iya sih, benar. Itu yang membuat penanganan pada keluarga pada pelaku agak sulit. Karena biasanya orang-orang terdekatnya akan sangat defensif dan sangat protektif. Jadi kayak nggak terima gitu bahwa ini anaknya sudah jadi pelaku. Karena apa? Karena itu juga menyentil mereka sebagai orang tua bahwa waduh gue nggak becus ya ini ya. Padahal ya we all need help ya. Kita semua butuh bantuan. Masalahnya aja yang beda-beda gitu kan ya. Kalau memang anaknya menjadi pelaku dan dia mau terbuka, itu jauh lebih gampang, baik itu untuk korban ataupun pelakunya untuk ditreatment. Karena biasanya kan begitu. Jadi ketika ini mohon maaf Bunda, Ayah Bunda, ini kita mau mengkomunikasikan nih, kita mau menyampaikan bahwa baru saja terjadi insiden nih gini. Anaknya jadi pelaku. Terus nanti pembelaan awalnya gini, anak kamu tuh nggak mungkin begitu kalau nggak
kerja duluan gitu kan. Itu ya Allah kayak udah template banget. Belum apa-apa defensif, menutup kemungkinan bahwa sebuah perilaku bisa terjadi tanpa apa sih istilahnya tuh, dipicu oleh hal lain gitu ya, padahal bisa-bisa aja. Nah, yang pertama adalah itu dulu ya, apa sih harusnya, ini nggak ditulis lagi ya. Yang pertama harusnya yang harus dilakukan adalah terima dulu bahwa memang baru saja terjadi perilaku bully dari anaknya gitu ya. Karena kan kalau kita menyebut bully artinya ini udah terjadi berulang. Ketika kita melakukan kekerasan berulang, itu kan artinya udah ada akumulasi atau udah ada tumpukan dari kejadian-kejadian berikutnya gitu. Nggak mungkin lah orang ya bisa aja, tapi kan nggak mungkin suatu ketidaksengajaan berulang secara sama persis gitu kan ya. Jadi yang pertama terima dulu. Yang kedua komunikasikan. Kita perlu komunikasikan sama anak ya maksudnya ya. Kita perlu sampaikan ke dia bahwa oke, ini baru ada laporan nih seperti ini, atau ini ayah sama ibu baru tahu nih kejadian seperti ini. Apa yang bisa kamu sampaikan ke kita soal ini gitu? Kenapa sih yang terjadi sebenarnya gimana? Gitu. Dengerin aja dulu mau versinya dia ceritanya bahwa iya aku tadi tiba-tiba ada ini lalu apa tiba-tiba ada hujan coklat gitu kan ya, mau dia ceritanya kayak apa dengerin aja dulu gitu kan ya, daripada dia apa ya, daripada dia udah defensif duluan gitu. Jadi nggak apa-apa dengerin dulu. Oke, kalau kejadiannya seperti itu respon kamu seperti apa kemarin? Oh, boleh tahu nggak sih kenapa kamu memilih untuk mengejek anak ini? Apa yang kamu rasa dia layak untuk menerima ejekan kamu? Oh, soalnya dia ini, soalnya dia nilainya jelek mulu misalnya gitu ya. Soalnya dia jelek mulu nilainya gitu. Nah, kalau misalnya anaknya nilainya jelek mulu, kenapa terus diledekin? Ada nggak sih hal lain yang kira-kira bisa kamu lakukan supaya dia nilainya nggak jelek lagi kalau memang concern-mu adalah nilainya jelek mulu gitu. Bukankah lebih baik kamu ngebantu dia? Jadi percakapan itu bisa goes very long way ya. Dan kalau kita terbuka juga untuk ngajakin dia ngobrol, ngajakin dia ngomongin itu, maka terbuka juga peluang untuk dia jadi bisa mengoreksi perilakunya sendiri. Nah, yang kedua, review yang ketiga nih harusnya, yang pertama tadi kan terima dulu ya. Yang ketiga, review pengasuhan. Ini yang paling berat ya. Karena itu adalah kata lain dari introspeksi Bunda gitu. Dan itu tuh aduh, kita paling sering itu kita paling sulit untuk melihat ke diri sendiri. Karena apa? Karena kita ya udah ngerasa paling bener lah ya kan, namanya juga ini ya gue udah paling bener aja gitu. Seringnya kan begitu. Sehingga kita menutup mata dengan hal-hal yang sebenarnya mungkin kalau dilihat-lihat ya sumbernya ini nih. yang jadi masalahnya adalah perilakunya saya nih yang bikin anak-anak jadi kayak gini gitu kan. Nah, itulah pentingnya penerimaan tadi supaya kita bisa melakukan yang si review pengasuhan. Yang berikutnya yang terakhir, beri konsekuensi dan kesempatan untuk menebus. Kalau memang dia harus dihukum oleh gurunya, misalnya mendapat hukuman skorsing gitu, ya udah memang itu konsekuensinya gitu kan ya. Kalau kita tetap kayak berusaha gimana supaya dia nggak di-skorsing dan lain sebagainya. Terus konsekuensinya apa gitu? Kalau memang kita punya alternatif yang lebih efektif atau alternatif konsekuensi lain yang kira-kira cukup bikin anak bisa menyadari kesalahannya tapi tidak perlu meninggalkan sekolah atau apa gitu, ya monggo usulannya apa gitu ya. Kan biasanya gitu ya kalau udah ada perilaku kayak gitu, sekolah biasanya menghukum dengan skorsing gitu. Yang menurut saya sih ya kurang efektif juga karena di rumah terus dia ngapain gitu ya, nggak belajar juga gitu. Tapi setidaknya kita coba diskusikan konsekuensi ini sama lingkungan sekitar dia, entah itu sekolah atau orang-orang lain yang mengasuh dia, dan kasih kesempatan dia untuk nebus. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan untuk untuk supaya kamu itu juga menunjukkan bahwa kamu bisa loh jadi anak yang
suportif buat anak lain. Jadi anak yang kita mesti konkret ya ketika ngomong sama anak. Karena kalau kita ngomong jadi anak yang baik itu kayak apa gitu kan? Karena namanya anak-anak kan pikirannya kemana-mana ya, imajinasinya luas gitu. Justru kita kalau ngomongin hal-hal yang abstrak ini perlu kita detail supaya dia bisa bisa ngeh nih yang mana sih yang perlu diubah, yang mana yang diharapkan perilakunya. Gitu. Jadi ya oke, kalau kamu bisa melakukan hal lain loh untuk menjadi anak yang suportif ke anak lain. Jadi anak yang bisa mendukung anak lain gitu. Dan jadi anak yang bisa jadi pendengar buat anak lain. Jadi ya apa ya istilahnya kayak ajak anaknya untuk juga mikirin cara gimana supaya dia bisa jadi yang lebih baik. Jadi anak yang perilakunya lebih baik. Nah, kadang ini yang bikin runyem adalah ketika udah beradu orang tua dengan orang tua tanpa ada penengah. Situasi seperti ini nggak bisa hanya dua pihak saja, pelaku dan korban. Maksudnya gini, kalau udah orang tua sama orang tua tuh biasanya rame beberapa episode dengan drama kolosal ya. Jadi ada baiknya ada orang ketiga yang lebih netral untuk mengatasi persoalan yang seperti ini kalau udah antar orang tua. Kalau di sekolah misalnya guru atau BK atau konselor, kalau di luar ya mungkin orang lain yang kira-kira bisa melihat situasi keduanya dengan lebih objektif gitu. Jadi kita kan sempet tuh ya ngebahas ya, wah kalau misalnya kejadiannya udah orang tua sama orang tua gimana ya nanti kalau misalnya terjadi hal-hal yang diinginkan gimana gitu. Nah ini sekalian ku sampaikan bahwa untuk kasus yang seperti ini orang tua dengan orang tua itu apalagi kalau udah sama-sama panas ya tingkat kematangan tiap orang tuh beda-beda ya. Kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang yang maturity-nya atau kematangannya kurang itu kan pasti dia respon-responnya tidak nyaman gitu ya kayak emosional dan lain-lain. Nah itu dia makanya seringkali kita butuh penengah nih kalau udah urusannya orang tua dengan orang tua gitu. Oke deh. Nah, ini juga bener Mbak Wi tadi nyambung dari sebenarnya parents to parents-nya gitu loh. Jadi kadang kayak tadi nih, misalkan anak aku korban bullying gitu, ketemu sama orang tua pelaku bullying gitu. Terus kayak waktu pas kita bilang, Bu, Bunda, ini kejadian nih anak kita nanana gitu kan. Ternyata tadi kan defensif gitu. Iya, kita aja udah ini ya, Iya, udah berusaha udah manis banget gitu kan. Sebenarnya kan pengen nyubit pakai tang gitu. Loh kok jadi kita pakai ini ya, gitu. pakai pengen mangkas rambutnya pakai gunting rumput gitu ya. Ya udah gemes gitu tapi kan kayak Bunda gitu ini kejadian nih di anak kita nana gitu kan ternyata kan defensif gitu tidak mungkin gitu kan anak saya bukan seperti itu bla 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 gitu terus besok apakah boleh kayak aku kalau misalkan ketemu dia di pagar terus aku kayak dia gitu. Dia itu adalah tuh inilah naluriah ya sebenarnya ya. Gitu loh. Kadang kan kita memang secara manusiawi gitu ya. Kita juga sebenarnya kan secara individu kita kan orang-orang yang tidak apa ya punya naluri yang tidak mau diperlakukan sedemikian gitu kan. Gitu. Terus apalagi kan kayak itu juga sesuatu yang duh ini gue udah manis bukannya kita kerja sama bareng gimana nih anaknya anak kita gitu kan anak aku korban anaknya pelaku mungkin juga apa nih harus bisa kita lakuin nih buat anak berdua ini gitu ternyata bukan cuma anaknya yang ribut orang tuanya juga ikut ribut Bu gitu. Makanya seringnya tuh begitu ya apalagi kalau udah konteks anak-anak sekitar rumah atau anak-anak sekolah gitu ya kalau anak-anak sekolah tuh kadang masih mending sih masih ada gurunya gitu kalau udah sekitar rumah nih yang agak ribet sih ya. Anak-anak sekolah juga agak ribet karena salah satunya Iya, bisa ya. sambil langsung live group. Oh iya benar juga ya. Iya benar. Iya salah satunya langsung live group gitu terus ada juga yang sambil ngerasa kayak oh kamu belum tahu rasanya punya anak seperti anak saya gitu ada loh Bun drama-drama begitu. Iya sih. Nah
ini iya sih. Mungkin akunya yang belum pernah terlibat dalam interaksi yang seperti tadi ya. Tapi benar, interaksi antar orang tua itu di satu sisi bisa positif banget outcome-nya, tapi di sisi lain ya itu bisa jadi panjang dan balik-balik lagi ujung-ujungnya yang jadi korban anaknya gitu kan ya. Karena kita mungkin di hadapan kita tuh begitu tuh. Di hadapan kita dia ngebelain, anak gue nggak mungkin nih. Nyampe rumah dia kesel sendiri. Bisa-bisanya nih anak gue melakukan hal-hal kayak tadi bikin malu gue aja di depan ibu-ibu lain gitu kan ya. Dihajar lah tuh anak di rumah gitu ya. Ujung-ujungnya korbannya anaknya lagi gitu kan. Iya. Nah, tapi ini jujur aja aku ngalamin di situasi ini mungkin bisa ini mungkin aku mau sharing sedikit supaya lebih relate gitu ya, lebih relate sama ibuku yang lain. Sebenarnya aku juga lagi ada di situasi di mana aku menghadapi si Anas yang paling bungsu. Ini mungkin ibu-ibu yang lain warga Madura udah pada kenal nih Anas ya. Justru aku, Elvan, ayahnya itu malah ngerasa anak ini bakalan gede banget potensinya jadi pelaku bullying. Yes. Justru Oke. tapi aku bersyukurnya masih ada di posisi di mana bahwa aku sebagai orang tua sudah aware gitu loh, dan kami lagi kerjasama, termasuk salah satunya adalah kita lagi kayak pesenin satu alat di marketplace supaya menyalurkan energinya gitu supaya apa nanti tuh? Beli apa? macam-macam sih. Bahwa sebenarnya Aduh, alasan kayaknya mau bikin playground ini di rumah ya Tuhan. jadi salah Bikin satunya fasilitas SI sendiri ya. ya SI tempat lain lama gitu ya udah bikin SI sendiri di sini ya ampun gitu. Keren amat memiara enggak tapi kita berusaha memfasilitasi supaya anak ini energinya tersalurkan karena dengan energinya nggak tersalurkan ternyata dia menyalurkannya dengan cara yang salah. Nah akhirnya tadi jadi membentuk perilaku bullying itu gitu loh, udah mulai fisik gitu loh. Dan benar bullying itu bukan cuma soal disengaja aja tapi ternyata itu tuh sudah pola loh gitu. Iya. Itu sudah pola akhirnya udah kelihatan bibitnya dari awal gitu ya. Nah, yes. ini mungkin sudut pandang lain dari ini ya, dari orang tua yang bisa melihat bahwa ini ada potensi menjadi pelaku dan aware dan nerima gitu. Jadi bisa ngambil langkah selanjutnya. Orang kalau nggak terima denial kan, nggak ada tuh kejadian dia terus mengambil langkah selanjutnya ngapain nih gitu. Bahkan aku kayak udah di kepalaku nih karena kan ini udah mulai dia SD TK ya. Jadi udah di kepalaku kayak oke dia akan masuk ke salah satu TK, kemudian nanti setelah ibu-ibunya dikumpulkan aku bakal mungkin bikin pengumuman. Ibu, ini saya orang tuanya ini gitu kan. Kemudian keadaan anak saya seperti ini dan karena anaknya sebenarnya aktif dan energinya berlebih gitu. Jadi kalau nanti ada kejadian-kejadian tolong hubungi 911. Oh enggak, dihubungi saya. Gitu. Ada kejadian, tolong tulis di kolom komentar gitu. Seperti itu. Jadi ini aku sharing aja supaya maksudnya bukan berarti kok nih mami kok bangga banget sih anaknya punya bibit-bibit iya pelaku terus kemudian disebar-sebarin gitu, kemudian disampaikan gitu. Enggak, justru aku dengan cara aku seperti ini aku bisa aware, bisa ngontrol gitu dan bisa justru cari tahu ini preventifnya harus gimana anak ini, jangan sampai beneran terjadi gitu loh. Karena memang kan kita lihat yang aku lihat jujur aja potensinya gede gitu kan, anak-anak ini aktif gitu, kemudian tidak tersalurkan, tidak terlampiaskan secara verbal, kemudian karena kan kebetulan kakak-kakaknya kan alhamdulillah kan berbeda gitu, jadi dia nggak punya temen gitu untuk berkomunikasi gitu, kemudian jadi waktu dia menyerap satu kata yang ternyata ini nggak layak gitu kan anak-anak gitu, apalagi sebenarnya dewasa juga nggak layak gitu, ternyata dia nyerap itu dan ya gitu keluar kan gitu kan. Jadi deh gitu. Nah itu justru ya ini sharing aja gitu. Nah Mbak Wit ada pertanyaan dari salah satu member nih. Waduh. Dari Aping Noya. Menurutku ini menarik karena memang beberapa kayaknya dari kita juga sering banget baca-baca tentang ini gitu.
Gimana nih? Apakah katanya nih konon yang tadinya jadi korban bullying itu kemudian berpotensi besar akan menjadi pelaku di suatu hari nanti? Oke. Eh, orang yang tidak pernah mengalami aja berpotensi jadi pelaku, apalagi yang pernah ngalamin, gitu ya. Nah, tapi gini, artinya ketika dia menjadi pelaku nantinya, ada kemungkinan model perilakunya agak berbeda. Karena kan artinya dia juga kepribadiannya berbeda sama si pelaku yang sebelumnya gitu. Model perilakunya berbeda, model apa sih istilahnya tuh? Eh, kita nggak bisa bilang kenakalan juga sih ya, tapi ke ntar aku agak mengingat-ingat dulu ya istilahnya ya. Lupa. Intinya model model perilakunya berbeda, tapi yang perlu diwaspadai adalah itu terjadi ketika masalah si anak itu tidak resolve dengan baik. Bayangkan nih ya, orang yang membawa dendam sebegitu besarnya karena dia merasa disakiti, tapi di sisi lain dia adalah orang yang tidak punya kepercayaan diri yang kuat gitu. Bayangin nanti gedenya jadi seperti apa gitu ya. Dia punya potensi untuk melampiaskan perasaan-perasaan negatifnya, tapi di sisi lain dia juga punya perasaan bahwa dia tidak cukup bermakna, dia tidak cukup bernilai. Nah, sampai dia bisa menjadi pelaku pada satu hari, artinya ada yang dia lewati yang mungkin lebih bertentangan lagi dari nilai-nilai yang sifatnya mungkin apa ya, sesuatu yang jadi path pada umumnya lah gitu, jalur perilaku pada umumnya. Penyimpangan, aduh dari tadi tuh mau menerjemahkan suatu kata gitu ya. Nah, itu. Penyimpangannya bisa jadi berbeda gitu ya, nggak selalu dia jadi orang yang agresif atau perilakunya agresif gitu ya. Dan seperti apa ya itu kita nggak tahu. Cuman kalau dibilang apakah ada potensi ya tetap ada gitu ya. Oke, tuh gitu. Yang nggak jadi korban aja potensinya ada, apalagi jadi korban. Bener tadi Ya, sih. Jadi sebenarnya itu udah kayak cycle aja ya. Sebenarnya balik lagi gimana kita sebagai orang tua, orang terpaling, bukan orang terdekat ya. Aku bilang emang udah jadi bagian dari anak juga gitu loh. Gimana caranya supaya ini anak resolve gitu loh. Jadi kalau misalkan dia jadi korban, kita memang validasi bahwa oh kamu sakit banget ya digituin gitu. Atau misalkan dia jadi pelaku, kita tahu bahwa kita bisa validasi alasannya dia kenapa sih melakukan itu gitu. Jangan dijudgment duluan gitu kayak emang mama kurang apa gitu. Mama kurang sayang apa sama kamu. gitu ya itu kan. dia Kenapa tadi kamu merespon dengan tidak tenang ya. gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sama kita. Jadi kalau kita punya anak jadi korban, punya anak jadi pelaku, sebenarnya sama-sama treatmentnya adalah bagaimana orang tua bisa membuat anak itu juga terbuka juga salah satunya. Ya, Karena dia cerita benar. semua. Kemudian divalidasi lah semua yang diceritakan itu, baik dari segi dia jadi pelaku, jadi korban, begitu. Nah, ini kalau mau digali-gali lagi kayaknya harus 17 episode ya Bun ya. 1000 episode seperti Cinta Fitri. Salah dong nanti kita gitu. Nah, Ini aku tapi harus ada lihat lagi itu. yang mau disampaikan? Iya. Dari tadi kita belum ngomongin bystander ya. Ya Ininya bystander, ya. Gimana? Tapi Mbak Wit, pengamatnya ya. sorry by the way, ini kita udah lewat banget waktunya. Aku juga nggak tahu nih yang nonton udah bete apa enggak. Karena udah Iya. lewat. Yang nonton bete nggak? Kalau yang nonton bete, ya udah kita ini sih Kita berdua cukup aja tahu ya. diri. Kita berdua aja ya, streamingnya kita stop gitu, kita ngobrol lanjut ya. Wah, Iya, ada ujung-ujungnya. Oke, Mbak Wit, kalau dari bystander, singkat padat Mbak Wit, gimana? Oke, Apakah baik. kita video kita viralin atau seperti apa? Kalau kita jadi bystander, kalau anaknya jadi pengamat ya, biasanya anak akan cerita dengan menggebu-gebu nih. Nah, kita juga perlu sama sih perlakuannya, kita mesti tenang. Yang kedua,
kalau dia mengemukakan bahwa kayak iya jahat banget tuh, itu nggak boleh ini melakukan hal yang kayak gitu. Nah, artinya dia punya sudut pandang yang positif nih bahwa perilaku seperti itu nggak boleh gitu. Kita perlu apresiasi itu. Kita perlu menyampaikan bahwa yes, kamu benar, itu perilaku yang tidak layak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat seperti itu, artinya ada yang bisa kamu lakukan loh. Jadi kita apresiasi sudut pandangnya dan kita dukung dia untuk punya pemikiran bahwa I can do something gitu. Nggak cuma sebagai pengamat yang cuma lewat terus jadi reporter gitu kan ya. Kita kasih pemahaman bahwa perannya sebagai bystander ini justru sangat penting. Kadang-kadang orang berpikir bahwa yang penting bukan kita deh gitu. Nah, justru itu penting banget gitu kamu untuk berada di sana dan bisa jadi peran kamu itu bakal menyelamatkan si korban ini. Dukung anak untuk mau melapor. Paling tidak ngelapor ke orang tuanya aja dulu. Artinya kalau dia udah cerita ke orang tuanya, kan orang tua bisa info nih ke gurunya gitu ya. Kayak ke gurunya gitu ya, Bu, tahu nggak tadi anak saya cerita bahwa ada kejadian nih si ini disakiti sama temannya dan kayaknya tuh udah masuk perilaku bully. Mungkin ada baiknya ibu ini lihat lebih jauh deh, kasihan kalau memang ternyata dia kena bully gitu misalnya gitu ya. Jadi kalau anaknya cerita sebagai pengamat, hadapi dengan tenang, terus diapresiasi si anak, kita kasih pemahaman bahwa posisinya itu penting gitu ya, dan dukung dia untuk melakukan apa yang tepat. Gitu. Ih, udah padat belum nih? Oke. Sip gitu. Mbak Wit, satu lagi Mbak Wit, ini benar-benar bakalan jadi terakhir dan aku rasa ini jadi pertanyaan pamungkas. Aku mewakili ratusan juta orang di luar sana. 270 juta penduduk Indonesia. Aku mewakili mereka-mereka ini gitu kan. Mbak Wit, kalau anak kita jadi korban bullying fisik gitu, sebenarnya kan ada yang dibilang dengan time out ya. 1, oke, biarkan. 2, kita lapor gitu kan. 3, masih begitu aja balas gitu. Hajar balik gitu. Nah, itu itu gimana ya Mbak Wit ya gitu loh. Jadi boleh nggak sih sebenarnya balas gitu? Sebenarnya gini ya, aku pribadi, ya tidak cuma pribadi ya, personally and professionally, tidak menyarankan membalas. Karena apa? Ketika kita menyarankan membalas itu sebenarnya bisa dia ngebalas dengan baik, tapi syaratnya bakal banyak banget. Yakin nggak syarat-syarat itu bisa dipenuhi? Misalnya, oke, kamu bisa membalas, tapi pembalasannya itu tidak boleh melukai, tidak boleh kelihatan sama anak lain, tidak boleh, itu kan banyak banget syaratnya gitu ya. Dan itu harus dipenuhi semua dong pastinya. Jadi, I personally dan professionally do not suggest untuk membalas, tidak mendukung untuk membalas. Tapi kalau memang anak ini kita mau ajarkan untuk membela diri, itu boleh. Membela diri itu artinya gini, dia bisa menyampaikan bahwa dia tidak suka diperlakukan seperti itu. Dia tidak menerima perlakuan Asertif yang ya. gitu. Kita latih untuk asertif. Nah, that's the word. Itu dia kalimatnya. Jadi anak diajarkan asertif, bukan diajarkan agresif balik. Intinya sih itu ya. Yes. Nah, kalau mau tahu yang asertif, berarti kemarin ketinggalan waktu anniversary Madeleine, aku bikin kuluap tuh. Jadi aku bikin gimana caranya bikin anak supaya bisa berlaku asertif gitu loh. Keren loh. Kasian nih yang nggak pada nggak ada ya. Kuluap sih ya. Iya, nanti Mbak Wit aja deh, Mbak Wit aja. dari sisi yang orang bener Mbak Wit, kalau dari aku kan aku ya cuman bisanya begini-gini doang gitu loh. Justru aku tuh belajar dari banyak orang sih sebenarnya, karena kan memang kita tidak perlu mengalami untuk belajar gitu ya. Tapi dari cerita orang-orang tuh justru banyak hal dari pengalaman orang lain itu justru kayak it challenge hal-hal yang selama ini kupahami. Oh, ternyata kejadiannya seperti ini. Enggak salah sih teorinya, tapi tidak sesederhana itu misalnya gitu loh. Jadi mungkin ini ya, justru sharing-sharing seperti yang tadi itu penting juga sebenarnya.
Gitu deh. Oke deh kalau gitu. Nah, dengerin. Dibalas sebenarnya jangan. Highly not recommended. Karena Oh, karena selain tadi kan kayak oh nanti begini begitu. Maksudnya ya jadi apa bedanya sih sebenarnya gitu kan anak iya pelaku betul. si korban dengan pelaku sebenarnya begitu. Tapi kalau dalam konteks memang anak diajarkan untuk asertif gitu kan. Tapi sebenarnya asertif juga bentuknya nggak harus lewat membalas sebetulnya kan Iya, gitu. Ada ekspresi-ekspresi lain lah yang bisa kita ajarkan, kita bekalin sama anak buat bisa melakukan itu gitu waktu kejadian itu. Bahkan mungkin sebelum kejadian bisa aja kalau kayak udah wah kayaknya anak geng depan tuh udah dateng nih, udah gitu kan. Kayaknya mau nyerang gue nih gitu. Kita berharapnya anak kita kalau udah dibekali itu anak kita tahu bahwa itu sudah jadi sign bahwa oh bentar lagi nih kayaknya nih mereka mau nyerang aku nih gitu dan melakukan asertif tadi gitu berharapnya bullying tidak terjadi dan dunia baik-baik saja. Ya amin ampun, ya. amin, amin. Oke deh. Thank you banget yang udah gabung malam ini. Ya ampun, ini Udahan nih, aduh, 60 menit. Gila, Mbak Wit tau nggak? gibah Aku udah live-nya udahan nih. sejam setengah, Masya Allah, Mbak Wit. Aduh, aku minta maaf ya. Minta maaf. Terus Udahan banget ternyata, aduh. yang Belum, nonton juga thank belum you berat puas. dan sorry ini kayaknya memang aku nggak tahu nih lagi ada trouble jadi nggak bisa komen jangankan kalian aku sendiri aja nggak bisa komen di tempat Iya, iya. live aku sendiri gitu kan nah ini Iya ya, karena biasanya kan bisa ada ininya ya, yes, apa kayak komen-komen yang iya tapi memang hari ini komenannya banyak banget langsung datang sekitar 200 komen waktu kita awal-awal nge-live mungkin akhirnya jadi kedeteksi spam atau apa aku juga nggak tahu tapi harusnya sih aku sendiri pun bisa komen tapi ini nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa lah yang penting tadi mudah-mudahan kita udah wrap up apa yang jadi isu kita malam bisa. ini dan sudah tersampaikan dengan baik kemudian kalau misalnya masih nggak puas lagi silahkan demo aja di grup demonya bilang bahwa nih mami harusnya bikin tambahan bla 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 nih harusnya bahas tentang ini segala macam mangga silakan posting atau apapun bentuk demo yang baik ya sampaikan sama kami apa yang bisa kami bantu buat memfasilitasi warga Madeleine begitu. Sekali lagi thank you berat dan kayaknya harus selesai malam ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ketemu lagi di live session dengan Morula. Kita nanti kedatangan salah satu nurse bahas tentang kesuburan wanita. Ya, itu juga. Sambil nanti cari-cari info lagi. Oh, bulan depan juga aku juga mau menghadirkan salah satu ahli hukum. Jadi kita bahas dari perempuan kalau misalkan jadi korban KDRT harus ngapain, kemudian bentuk-bentuk KDRT itu seperti apa dan lain sebagainya yang berkaitan sama perempuan dan pokoknya kaitannya sama perempuan dan kaitannya perempuan di mata hukum lah ya begitu-gitulah pokoknya ya bulan depan gitu. Stay tune terus di Madeleine dibaca setiap postingan-postingannya, komen tolong juga berkontribusi jangan jadi silent reader. Thank you berat. Selamat malam Mbak Wi. Thank Thank you you. semuanya. Thank you Mami Ara.